Wow, semuanya sangat luar biasa Kak Yoda. Senang sekali bisa sharing berbagi di sini. Sampai di tahap ini, saya merasa bahwa ada satu meditasi sangat penting sekali, yaitu mencapai tujuan bagaimana kita menjadi sehat secara badan jasmani, secara mental, sehingga budata atau watak asli kita itu akan bisa terpancar keluar. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap orang pada dasarnya baik. Dalam setiap orang ada sesuatu yang menjadi bagian dari kita yang pada dasarnya adalah sangat baik. Dan kita kalau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan dia, kita akan menjadi stres. Artinya begini, Kak Yuda pernah nyontek nggak? Pernah ya? Saya juga pernah. Kalau nyontek itu pasti badan kita mungkin gemetar, tubuh kita mungkin tidak menolak. Kenapa kok bisa menolak? Karena ada bagian dari tubuh kita yang memang tidak bisa menerima kalau kita berbuat tidak benar atau tidak sesuai dengan hati nurani mungkin istilahnya ya. Jadi dalam diri kita ada sesuatu watak sejati, watak budata yang sebenarnya dia selalu bekerja. Tapi kadang-kadang kita lupa membuat dia menjadi tuan atau menjadi penguasa atas diri kita. Ya, kita biasanya karena sudah ada badan, kita dikendalikan oleh badan, jasmani kita juga oleh pikiran, perasaan kita. Nah, sekarang dengan meditasi adalah fungsinya bagaimana kita mengembalikan agar watak sejati atau budata kita itu bekerja dengan sempurna. Sehingga kita tidak ada lagi namanya mental yang tidak sehat. Kenapa? Kalau budata sudah bekerja, atau zat yang luar biasa itu sudah bekerja, maka otomatis badan kita juga menjadi sehat, mental kita juga akan menjadi sehat. Dan kita percaya kok pada dasarnya itu manusia adalah baik. Kenapa? Karena kita kalau melakukan sesuatu kejahatan, misalnya kita habis marah, kita habis orang, pasti kita merasa tidak nyaman kan. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita itu adalah baik, sehingga harus bisa kembali ke baik. Dan dalam proses kembali ke baik itu, kita kadang-kadang ya mungkin pertama kali nyontek gemeter, kedua kali sudah tidak gemeter, ketiga kali sudah expert. Tapi jangan salah, semuanya itu disimpan di alam bawah sadar kita dan itu namanya menjadi stres, menjadi sesuatu yang membuat mental kita tidak sehat mungkin. Nah, apalagi di masa pandemi ini, begitu banyak tuntutan hidup, ya kemudian banyak masalah-masalah dalam hidup kita, sehingga kesehatan mental kita menjadi berkurang. Masalahnya adalah kita bagaimana mengembalikan agar budata tadi atau zat yang baik dalam tubuh kita itu yang menjadi Tuhan, yang mengendalikan diri kita. Ini mungkin fungsi daripada meditasi tadi. Jadi mengembalikan agar karena kita pada dasarnya baik, maka kita akan baik. Kalau kita sudah baik, maka kita tidak akan stres lagi dan kesehatan mental kita akan menjadi baik sekali. Ya, terima kasih Kak Yoda. Terima kasih Pandita Harmono. Jadi meditasi sehari-hari untuk membantu mengembalikan kesadaran dan fokus kita, diri kita ke diri kita yang sesungguhnya ya, watak sejati itu ya. Pandita Harmono, saya belum pernah nyontek, tapi saya memahami karena misalnya saya lagi nyetir, terus saya motong mobil di depan saya atau di samping saya juga ada merasa nggak enak di hati gitu. Itu jadi mungkin itu yang dimaksud ya dengan watak sejati budata itu yang memberikan kita teguran gitu ya. Wah, ini sebetulnya kok nggak sopan loh tadi gitu ya Pak Pandita Harmono ya. Wah, luar biasa Ya, Kak. contohnya. Terima kasih. Silakan Pak Ulil. Jadi penasaran nih dari sudut pandang Pak Ulil seperti apa? Karena ini pertanyaan terakhir ya, saya ingin mengadres satu isu yang bagi saya penting karena sebagian kalangan Muslim itu beranggapan bahwa meditasi itu haram. Meditasi itu dilarang oleh agama karena meditasi sebagaimana dikenal selama ini itu adalah praktek yang identik dengan misalnya agama Buddha atau agama Hindu dan seterusnya. Jadi ada pemahaman seperti ini. Nah, saya ingin mengkoreksi pandangan semacam ini ya. Bagi saya meditasi seperti tadi saya katakan itu fondasi semua agama.
Karena agama itu salah satu dimensi penting di dalamnya adalah komunikasi personal kita dengan Tuhan. Dan dalam tradisi Sufi Islam dikenal satu ungkapan yang menarik sekali. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan, yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Jadi proses mengenal diri itu sebetulnya jalan kita untuk mengenal Tuhan. Kita tidak akan mengenal sumber penciptaan ini kalau kita tidak mengenal diri kita. Nah, meditasi itu sebetulnya memfasilitasi itu. Nah, cuma meditasi itu sebetulnya bentuknya banyak. Orang Islam sendiri itu mempraktekkan meditasi dalam seluruh tahap keberagamaannya tanpa harus disebut meditasi. Nah, di sini saya ingin menyumbangkan perspektif meditasi dari sudut pandang Islam. Meditasi itu bisa berupa tindakan personal, ya tadi yang disebut oleh Sri Maharaj satu keadaan meditatif state di mana kita sendirian kemudian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dan mencoba untuk melakukan pengenalan terhadap diri sendiri. Tetapi proses meditasi itu bisa juga dilakukan secara kolektif. Ketika saya melakukan ritual tawaf mengelilingi Ka'bah bersama ratusan ribu orang, saya merasakan suatu meditative state di situ. Jadi saya bersama jutaan orang di dalam sebuah tempat menikmati suatu momen yang sakral bersama-sama. Saya merasa ada komunikasi, saya merasakan komunikasi dengan Tuhan. Ketika umat Islam ini, karena ini bulan Maulid bulan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika umat Islam menyanyikan suatu ritual yang disebut dengan Barzanji, yang berisi puji-pujian untuk mengenang kehidupan Nabi Muhammad, nyanyian itu sebetulnya meditasi. Nyanyian itu meditasi karena dengan nyanyi kita berkomunikasi dengan sumber keindahan. Ketika seorang Muslim, karena tradisi ziarah itu tradisi yang penting di dalam Islam, dalam Katolik juga sama. Ketika kita ziarah ke tempat suci, umat Islam punya tradisi ziarah Wali Songo di seluruh Jawa. Ketika seorang itu berada di makam seorang wali, sebetulnya kehadiran di dekat orang suci itu memfasilitasi komunikasi kita dengan Tuhan dan mengenali diri sendiri sebetulnya. Jadi ziarah Wali Songo itu it's meditative state. Ketika orang Islam, ketika para Muslim itu sowan kepada para kiainya atau romo-romonya dalam istilah Katolik itu meditasi itu. Karena melihat orang suci, melihat wajah orang yang suci itu transformatif, mengubah diri kita. Ada satu kisah penting dalam tradisi Sufi Islam namanya Maulana Rumi. Ini Sufi besar yang tidak saja dihormati di kalangan Islam tapi juga di luar Islam. Quote-nya bertebaran di internet. Maulana Rumi. Maulana Rumi ini seorang ulama, tapi pada mulanya dia bukan seorang ulama Sufi. Dia ulama dalam pengertian dalam tradisi Yahudi mungkin ulama Alkitab. Dia hanya mengenal tradisi Alkitab, penafsiran Alkitab secara lahiriah, rabai-rabai, orang-orang Farisi dalam istilah Kristen. Tetapi Rumi itu kemudian berubah total hidupnya ketika berjumpa dengan seorang suci namanya Syamsuddin Tabrizi. Melihat wajah orang suci itu mengubah dirinya dari diri yang semula itu sebenarnya tidak meditatif menjadi diri yang meditatif. Itu karena melihat wajah seorang suci. Jadi bertemu dengan seorang yang suci, seorang yang saleh, kiai-kiai misalnya, itu meditasi. Karena itu terutama para kalangan umat Islam di Indonesia yang disebut dengan warga Nahdlatul Ulama, Nahdiyin itu senang sekali sowan kepada para kiai. Karena sowan kepada para kiai itu mengubah diri kita. Baru melihat wajahnya saja, itu kita sudah merasakan suatu momen meditatif.
Jadi saya ingin memperluas ya pengertian meditasi ini, tidak sekedar kita meditasi dalam pengertian bertapa, itu salah satu bentuk meditasi. Tapi ada jenis-jenis meditasi yang lain yang kaya sekali dalam berbagai agama. Itu jawaban saya, Mas Yuda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ulil. Wah, luar biasa ya. Jadi memang meditasi itu berbagai cara, beraneka ragam, berbagai tipe, dengan manfaat, niat, dan tujuan yang beda-beda gitu ya. Di semua agama juga. Dan sebetulnya dalam sudut pandang Pak Ulil sendiri, itu meditasi itu tidak, sebetulnya bukan sebuah tabu ya. Tapi hanya ada persepsi yang sedikit berbeda-beda. Dan pada saat beribadah di Ka'bah pun itu juga pada saat tawaf itu juga termasuk meditasi, meditative state ya tadi Pak Ulil ungkit ya. Terima kasih. Wah, ini pencerahan yang luar biasa memang panel ini. Silahkan Romo Kirjito. Karena kebetulan Pak Ulil tadi juga mengungkit beberapa poin-poin agama Katolik. Jadi silahkan Romo Kirjito. Terima kasih sekali. Saya sependapat dengan yang sudah dikatakan oleh para pemimpin ini, para pengagama ini, Mas Ulil juga. Pertanyaan ketiga ini bagi saya menjadi pertanyaan reflektif. Pertanyaan hubungan antara meditasi dengan mental, dengan hidup sehari-hari, dengan keluhan, dengan stres, dengan sakit, macam-macam. Nah, jujur saya mengatakan sulit untuk bisa menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara meditasi, hening, berdoa, dan mental. Nah, ibaratnya begini, bagaimana menjelaskan pertama itu lebih bagus untuk ngebut. Ya, sebetulnya kan lompat itu. Sebetulnya pertama meningkatkan pembakaran sebetulnya. Pembakaran saja, bukan ngebut ya. Ngebut itu bagian dari produktivitas. Tapi pembakarannya meningkat itu bagian dari katakanlah energi gitu ya. Nah, menurut saya meditasi, doa, misa, ziarah itu bisa diobservasi dalam tubuh manusia, terutama jantung. Detak jantungnya bagaimana, peredaran darahnya bisa dirasakan bagaimana, lalu pernafasan kira-kira bagaimana. Dan saya kira ada banyak alat untuk mencari data efek dari meditasi, dari doa, termasuk efek dari olahraga, efek dari senam, dan macam-macam. Tapi terutama yang perlu dicari data-datanya adalah efek dari doa dan kegiatan keagamaan. Ya. Sejauh mana membuat, katakanlah, energi dalam tubuh manusia yang berdoa tadi itu tetap tersedia. Ibarat akinya tidak pernah tekor gitu loh. Nah, itu tersedia energi. Tapi lalu juga bagaimana semacam terobservasi mengkomunikasikan energi entah berdoa, entah bekerja, entah berpikir, entah macam-macam. Dan baru nanti penilaian itu baik atau buruk, capek atau tetap sehat, atau stres psikis atau cuma stres fisik. Saya kira mungkin di Golden Space itu ada alat-alat yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara meditasi dan lain-lain itu dengan komunikasi, termasuk produktivitas, termasuk bekerja, termasuk berpikir, berkelahi, sepak bola, dan sebagainya. Itu bagian dari produktivitas. Dan nanti juga bagaimana mengembalikan lagi energinya, mengembalikan lagi dengan tenang lagi. Kalau dalam Katolik itu setelah seharian bekerja,
Malam harus berdoa malam, merenungkan dulu kesalahan-kesalahan apa tadi yang saya lakukan. Lalu yang membahagiakan apa. Lalu yang menyehatkan apa, yang membuat sakit apa, yang membuat salah apa. Terutama berdosanya apa, lalu kita mohon pengampunan. Juga itu dilakukan pada awal dari ibadat. Mohon ampun lebih dahulu. Itu kira-kira. Mohon ampun mungkin semacam apa ya, menenangkan itu. Jadi ini bagian dari sains saya kira. Hubungan antara meditasi dengan mental, dengan buruk baik, dengan apa marah tidak marah, itu mungkin bagian dari sains modern yang saya kira banyak sarananya sekarang. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih Romo Kirjito. Ya, jadi memang meditasi itu ada peran yang penting ya dari sudut pandang Romo Kirjito ini, di mana bisa digunakan untuk merenungi hari ya pada saat sudah malam hari atau selesai bekerja dan produktif gitu ya. Menarik sekali. Dan itu untuk supaya mengembalikan tenaga, energi ya, supaya energi bisa terisi dan supaya tadi yang Romo Kirjito bilang supaya akinya itu tidak habis ya. Ya. Luar biasa. Terima kasih Romo Kirjito. Ya, sama-sama. Silakan Sri Maharaj Wasdev, tanggapannya. Okay, with so much of beautiful thoughts from all these religious people, it's a lot to absorb. So let me please Paulil a little bit, since he mentioned Rumi. He's also my favorite author who I read many quotes of Rumi as well. And Rumi has said, your mind is bigger than any ocean, right? Go find yourself in that depth. Now, this quote can be used very well in the context that we are talking about today, meditation. Our mind is more complex than any computer put on earth. Our mind is so powerful that they say you can move a whole mountain. The problem with society today is that we are living in a very urbanized, sanitized environment. And therefore, the nimittas, the natural, signs from nature has already been lost. We live in concrete jungles, we live in cities, and all these do not allow us to connect back to the simple things in life. I travel extensively, right? Pre-COVID, I used to be in maybe 4 cities in 3 weeks. So what happens? You have COVID, which hits you, and then it changes your perspective completely because you get quarantined for 2 weeks when you come to Singapore. What do you do for 2 weeks? In a room, which is maybe 10 by 10, you have your room, you have your toilet, you have everything there. You cannot leave this room. It's like putting somebody in a mental asylum in a solitude. That person will go crazy. So meditation, where all our religions have put into practice, this has been lost because everybody just takes it on their onus that, oh, I must go to the mosque on Fridays, I must go to the church on Sundays, I must go to the temple on any which day pleases me. They have lost that connection, and meditation is the connection which is allowing religion to float this person who is trying to, he's sinking, you're literally sinking in this whole urbanization, right? And especially you have so much of, social media, you have this, you have that, you have people trying to put themselves up on social media saying that, look, I ate this today. Is it important? Or I was with this person today. Is it important? Is not the well-being of your mind more important?
They say the mind is ruled. They call you lunatic for the reason that the mind is ruled by the moon. You know, it's able to pull on your body's fluids and create the tides on earth. It has the same effect on your body. People go crazy during the full moon period. Meditation comes in, tried and tested method since 5,000 years ago. But we have lost it. We have lost it because we are all the while trying to achieve everything else except our own well-being. Funny thing is that when you enter an aircraft, the first thing they tell you is, please pull the thing towards your mask and use it on yourself first. Save yourself first before you help somebody else. We are not saving ourselves. And we're trying to save the whole world. And here we have lost touch with the basic fundamentals of meditation. Pastor David, Pandita Harmano, Paulil, Pak Regito, all men of faith. Our duties has been that reinvent this form of connection towards God. And that is what I have spent my entire life doing, right? I have come from a lineage of all priests. My great-grandfathers, they were all priests. I have spent my entire life making sure that the herd or the people that I am in touch with realize that what happiness that you are seeking is not external. It's all internal. And if you do not use this meditation, like Paulil said just now, tool, right? Richard also said, it's a tool. We have to use this tool. The problem is we are not using this tool. We are running after all the creature comforts and we neglect our own self. And then when we come to a certain age, we curse ourselves that we didn't learn such a simple technique to connect ourselves with God. Meditation is such a powerful tool or ability granted to us from our forefathers. In the Vedas is also mentioned. The types of meditations is mentioned. In the Srimad Bhagavad Gita, there's a whole dialogue between God and Arjuna. And he's told that this is the way to go about it. It is known as Dhyan Yoga, right? The chapter 12. It mentions what you should do, how you should do. But nobody wants to read the scriptures. They all want that easy pill, you know, just, okay, swallow, and you're done. Everything like fast food. Tell me the fastest way I can do meditation. Many people come to me and tell me, I don't know if I'm doing meditation. This is very strange because, you know, you will know that you are doing meditation the minute you sit alone and you are able to spend time not being frustrated with yourself is meditation. It's as simple as that. They say that the best person you can spend the time with is yourself. If you spend time with yourself, you will enhance your techniques and practice. I have been doing it since the age of 5. Today, I can sit in meditation very comfortably and have hours gone. That is how you know that you have been successful in meditation. When time flies and you don't realize that it's already 1 hour, that is true meditation. But if you're struggling in the beginning, it is not wrong. With practice, start with 1 minute. Keep yourself still. These meditation techniques have all been given to us. Now it is just a matter of everybody using it. And today you see, look at the whole panel today gathered. All knowledgeable people, all explaining the benefits of meditation. There is no M word. You know, it's true because I travel to different countries and when we talk about meditation, they say, shh, don't talk.
you'll be thrown inside. Why? It's a process of using it to become well, right? And we are using it to taboo, then no, don't become well. Because by you saying you can't chant this mantra, you can't chant that mantra, all you're doing is you are doing inner reflection. You're looking at yourself, you're making yourself calm, and that is wrong. With all these learned people here, I share this, I'm very grateful for this platform to put people from different faiths to make us understand that it is not a sole proprietary of any religion or any language or any entity. It is a universal prayer. It is a universal action, and the action will bear fruits when you are able to perform it in a positive manner. So meditation, my dear friends, my brothers, sisters, children listening into this program, is a very crucial element that we must put into our lives so that first, you see Pandita Harmano, he said, how do you control anger? When you sit in meditation, there is a technique. They tell you, use your tongue to press against your teeth and sit in that position. It's a meditation technique. So what does it control? It controls our tongue so that this tongue doesn't become bitter when it opens to speak. All this is mentioned. The benefits of meditation are mentioned. People who meditate, there used to be a time people used to joke and say, oh, you want to get, liberated? Go sit on some Himalayan mountain and then do your meditation. You have no karma to give, no karma to take. That's not it. The main thing in meditation is, Buddhism teaches you ahimsa. Don't hurt anybody. Islam teaches the same principles. Christianity, whether it is Catholic or Protestant, teaches you the same principle. Where does it say, go kill your neighbor? No. All religions use the same essence. The only problem is we do not wish to go on a Sunday to listen to a sermon, or don't want to go on a Friday to listen to a sermon in Islam, or, each any other day which we practice. We must understand that our forefathers, and I'm talking about anyone's forefather here, who assimilated all this knowledge and said that if we have this knowledge, how will it benefit me? Because if I want to save, the first person I will save is me. Then I will worry about everybody else. If I am drowning, how will I save anyone? So meditation is mentioned greatly in the Hindu scriptures, and I today have learned even the church has it, even Islam has it. This is in fact a very eye-opening thing for me to be in this panel, to understand that different faiths have the same base core root principles. If we deviate away from the core, then we are lost. So our core must be strong in order for us to survive. When I was in the quarantine and people used to tell me, what do you do so many hours all alone? I used to answer very, smilingly and say, I meditate. That's the only chance I get, because either I'm giving a sermon or I'm giving a talk. So for 2 weeks, I have this time to myself that I can sit and do meditation. It actually energizes yourself. It gives you vitality. It gives you peace of mind. It gives you great energy. But only thing you have to do. So practice, practice, practice. That's the only way you're going to get it. Thank you. Wow, terima kasih banyak Sri Maharaj Wasdev. Wah, sepertinya
beliau telah meringkas semua esensi dan pesan-pesan yang sudah disampaikan di dalam panel ini oleh semua pemuka agama. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu benar-benar banyak sekali momen-momen pencerahan untuk diri saya sendiri dan pasti untuk teman-teman yang sedang menonton panel ini. Nah, kebetulan memang waktu sudah mau habis, tapi saya bisa menanyakan satu pertanyaan dari para penonton. Ya, jadi saya akan menanyakan pertanyaan ini ke semua pemuka agama dan harap jawab secara singkat dan padat sebisa mungkin, beserta menyampaikan pesan terakhir yang ingin disampaikan ke teman-teman di Alive siang hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, selama pandemi, lockdown, di rumah melulu, WFH, dan lain sebagainya, kenapa mudah stres ya? Dan kira-kira apakah ada tips atau mungkin sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat stres selama pandemi? Apalagi juga lockdown-nya aktif dan diberhentikan, terus aktif lagi. Kayaknya kok nggak pernah berhenti ya, itu meningkatkan tingkat stres. Jadi kira-kira dari bapak-bapak di hari ini, para pemuka agama, ada tips apa yang bisa di-sharing? Nah, itu pertanyaan dari salah satu penonton. Terima kasih ya yang menanyakan pertanyaan itu. Silakan bisa dari Romo Kirjoto dan juga pesan terakhir. Iya, saya kira hanya kurang minum itu. Orang stres itu ibaratnya apa? Strukturnya kurang gitu loh, strukturnya kurang. Dalam ini tubuh kita yang isinya itu cairan tubuh, darah, itu kalau kurang ya macam-macam. Tidak hanya stres, tapi juga macam-macam. Jadi saya kira meditasi itu sebenarnya pada dasarnya itu menghirup oksigen. Memperbanyak oksigen masuk dalam paru-paru dan tubuh dan darah itu. Jadi jawabannya banyak minum aja udah itu. Lebih dari 3 liter, 4 liter per hari. Itu yang pertama. Yang kedua pesan. Nah, minum itu saya kira otonomi kita, otonomi tubuh, otonomi manusia yang mudah-mudahan membantu Tuhan ketika mau menjaga hidup tubuh saya. Karena tubuh saya ini hidupnya dari air, energi produktivitasnya dari macam-macam, ada vitamin, ada ini. Tapi hidupnya atau fondasinya itu dari air. Maka disebut air sumber hidup itu. Nah, mudah-mudahan dengan minum itu membantu Tuhan yang mau menjaga hidup saya, yang tidak mau membunuh saya. Tapi kalau saya tidak minum, 5 hari nggak minum, saya melawan Tuhan. Saya berdosa pada Tuhan, pasti mati saya. Tapi kalau tidak makan, mungkin belum mati. Jadi saya punya kata-kata yang tidak dogmatis ini Mas apa? Jadi bukan dogma Katolik, tapi hanya saya pribadi konsep bagaimana kita membantu Tuhan yang mencintai hidup saya dan hidup banyak orang. Kalau yang kita lakukan semoga membantu. Itulah otonomi kita sebagai manusia yang bebas. Itu Mas Yuda, terima kasih. Terima kasih banyak Romo Kirjito, perspektif yang sangat menarik. Silakan Pandita Harmono, tanggapan pertanyaan dan pesan terakhir untuk teman-teman di Alive. Baik, terima kasih Kak Yoda waktunya. Ini sangat menarik ya, karena kenapa kita stres? Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu sebetulnya. Soalnya kalau kita sadar bahwa diri kita bukan hanya tubuh, maka kita tidak akan stres. Karena kita masih ada pikiran, masih ada soul yang bisa kemana-mana. Bahkan bisa mencapai hari ini ketemu juga karena kita punya jiwa dan kita punya
soul yang bisa ketemu dengan pertemuan hari ini. Ya, sebetulnya itu. Dan sebetulnya jangan lagi mau dibatasi dengan tubuh saja. Jangan mau dibatasi oleh tembok-tembok di rumah kita. Itu hanyalah batas-batas yang sangat kecil sebetulnya. Kita bisa lebih dari itu. Dan sebetulnya meditasi adalah salah satu cara agar kita bisa kembali kepada diri kita yang sebenarnya, yang penuh dengan kasih dan keindahan. Artinya meditasi adalah tujuannya adalah membangkitkan cinta kasih dan kearifan yang pada dasarnya sudah ada di dalam diri kita. Lalu kedua, seperti tadi kata Romo Sarsito, bahwa bagaimana sih kita bisa meditasi yang baik, yaitu kalau pikiran kita atau semua yang kita lakukan sungguh-sungguh menguntungkan yang lain. Dengan cara kita menguntungkan yang lain, maka otomatis kasih dan keindahan dalam diri kita menjadi sangat tidak terbatas. Nah, lalu kemudian kenapa meditasi seringkali kita konsentrasi kepada api, air, dan lain sebagainya. Seperti Romo tadi minum air, ya kan? Nah, sebetulnya karena kita harus belajar dari alam. Karena alam itu adalah sumber dari segala inspirasi yang selalu menguntungkan orang lain, selalu memberikan yang terbaik untuk semuanya. Jadi meditasi kita belajar dari alam. Dan satu hal lagi, mungkin semua pemuka agama akan sama, yaitu kalau kita meditasi dengan konsentrasi kepada hal-hal yang membawa kebaikan untuk dunia. Sebetulnya kerjaan kita banyak, jangan stres. Kerjaan kita sangat banyak. Kalau kita mau, kita tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita berpikir untuk keluarga kita berpikir untuk lingkungan kita berpikir untuk negara kita Indonesia, kita berpikir untuk dunia. Kayaknya waktu nggak cukup. Ayo dah. Benar nggak? Nggak ada waktu lagi untuk stres kerjaan. Ya kenapa? Karena kita sudah tidak lagi dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Karena kita berpikir untuk Tuhan yang sayang pada kita semua. Tuhan begitu sayang sama kita semua sehingga tercipta begitu banyak ras, begitu banyak agama, dan tercipta begitu banyak golongan untuk punya keunikan, punya kelebihan tersendiri. Dan kita semuanya kita dipanggil untuk membantu Tuhan membuat dunia ini lebih baik. Jadi dengan punya tujuan yang sangat besar, menjadikan dunia satu keluarga tanpa membedakan suku, ras, dan agama, akan menjadi satu tujuan dari meditasi yang sangat besar sekali. Dengan memiliki tujuan yang besar, maka kita tidak ada waktu lagi untuk stres sebetulnya, Kak Yuda. Dan mungkin ya, yang lebih penting lagi yaitu adalah ya, Pandita Harmono, silakan unmute kembali mikrofonnya. Oke. Pakai telepon soalnya, jadi ada telepon masuk. Baik, jadi meditasi adalah sarana untuk menjadikan dunia lebih baik. Itu saja. Jadi tergantung daripada tujuannya saja. Dan kalau kita bersama-sama, bayangkan seluruh dunia tuh orang bisa mencapai fokus, ya bisa tanpa lagi membedakan, maka akan menjadi sangat efisien dan sangat menjadi sangat baik sekali. Tidak perlu lagi ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita bicarakan lagi. Kita hanya membicarakan sama-sama kebaikan untuk semua. Semua orang meskipun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, pasti ingin bahagia. Nggak ada satupun dari kita yang tidak ingin bahagia. Dan itu kita bisa, maksudnya kita bisa kalau kita bersama. Dan sebagai quote penutup, saya menyampaikan satu quote, yaitu yang sudah saya sampaikan juga, yaitu bisa sunya, maka segalanya tercipta. Semua kebaikan, semua itu akan tercipta. Dan dari sunya tercipta segalanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat bermeditasi, selamat membuat dunia menjadi lebih indah dan lebih baik. Bersama kita bisa. Wah, terima kasih banyak Pandita Harmono. Silahkan Sri Maharaj Wasdev. Sure. Well, my simple analogy is when bad things happen to us, we always blame God and we say, why this, why you did this to me, why you did that to me. And, you know, all the time we blame God for our misfortunes or our misconcepts of what is happening to us.
This pandemic has actually created a situation for us to take a stock check, right? Take one step back. Okay, how are we going to progress forward? Do we spiritually become stronger? Or we can enhance ourselves using religion to make ourselves much stronger. Like I said, if you have no roots, you'll be like a wind which will come and blow you away. Religion is that basic concept of the roots which are in any person. Your first few ingrains of thoughts come from your parents. Your parents have given you the doctrine, and from that doctrine, you then decide whether you want to follow the faith. And if you are following the faith, then you progressively have followed that pathway. This pandemic has shown us something, that how fragile human life is. In a matter of months, millions of people were wiped out from this earth. Just one pandemic. So when we feel that we are being mishandled by God, let us take this little parting words of wisdom from my blog I have written. It says, let this knowledge spread like a wildfire without control, so as to benefit the human form towards his search for liberation into the nectar of God. My greatest amounts of blessings to everyone, every listener, everyone present. My blessings to all of you, that may this pandemic be kind, and may you evolve spiritually and attain higher self-realization and closer aspects of yourself to God. I bless you, I bless you, I bless you. Terima kasih banyak, Sri Maharaj Wasdev. Wah, sangat menyentuh hati kata-kata terakhir. Terima kasih. Silakan Pak Ulil. Pertanyaan ini sederhana, tetapi menurut saya tidak sederhana jawabannya ya. Saya punya teman yang selama pandemi ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Seorang teman yang punya usaha besar dan tiba-tiba karena pandemi dia harus menutup usahanya dan mem-PHK banyak karyawan. Jadi sedih sekali. Kesedihan karena pandemi ini bagi banyak orang itu tidak terkirakan, tidak bisa digambarkan. Ada sebagian orang yang karena dia punya kecukupan penghasilan, dia bisa menikmati pandemi ini dengan aman karena ada waktu untuk kumpul dengan keluarga, bisa menikmati waktu untuk membaca, dan banyak hal yang bisa dikerjakan di rumah. Tetapi ada juga cerita yang lain, keluarga-keluarga yang menderita karena pandemi ini. Teman saya yang tadi saya ceritakan itu, dia menangis seminggu karena dia tahu dia harus menanggung banyak orang dan tiba-tiba usahanya runtuh. Jadi menurut saya memang istilah stres bagi saya kurang cukup mewakili pengalaman yang real dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar stres ini, penderitaan. Jadi ribuan, mungkin jutaan orang menderita, betul-betul menderita in a real sense of the word, ya. Menderita sekali. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk para pemirsa dan yang ikut acara ini untuk merenung sebentar. Salah satu hal yang saya suka dalam beberapa ajaran agama itu soal penderitaan. Dalam agama Kristen dan Katolik ada ada hal penting dalam agama Katolik dan Kristen, yaitu Yesus yang menderita untuk menebus dosa manusia. Penderitaan, Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus ketika dia mau disalibkan.
Dalam Islam ada kisah pembunuhan Hussein di dalam peristiwa Karbala yang diperingati oleh jutaan orang Syiah di seluruh dunia dengan cara menyakiti dirinya sendiri untuk mengenang penderitaan. Penderitaan itu dalam agama itu dikonfirmasi. Yes, kita mengakui ada penderitaan dalam hidup. Bukan kita sangkal. Karena menyangkal penderitaan itu bukan sikap yang baik. Kita mengakui dan agama mengakui adanya penderitaan ini. Cuma agama mengajak kita untuk melalui penderitaan ini secara positif. Dan saya kira melalui penderitaan secara positif itu meditasi bagi saya. Bagi saya itu meditasi. Teman saya tadi yang saya sebutkan itu, setelah seminggu dia menangis ya, pelan-pelan dia bisa berpikir jernih, kemudian mencari jalan keluar. Banyak orang yang hidupnya berubah secara radikal gara-gara pandemi dan gara-gara penderitaan yang ditimbulkan oleh pandemi. Karena mereka bisa melalui penderitaan itu dengan positif. Penderitaan Yesus dimaknai sebagai penebusan dosa. Penderitaan Hussein dalam Islam dimaknai sebagai ini simbol perjuangan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jadi memaknai penderitaan dan melalui penderitaan secara positif. Bagi saya itu meditasi. Karena meditasi intinya adalah kita tidak kehilangan orientasi. Walaupun kita menderita, kita tidak lost in the jungle of meaninglessness. Kita tidak hilang di dalam hutan ketidakbermaknaan. Karena penderitaan yang membuat kita menjadi kehilangan makna, itu penderitaan yang tidak membawa perubahan pada diri kita. Saya ngomong begini mudah sekali, tapi saya membayangkan orang yang menderita, itu pasti berat sekali. Berat sekali. Dan penderitaan yang dilalui dengan cara yang positif ini, bagi saya, that's the real meditation. When you go through, hard time in your life, that's real meditation. Sekian, terima kasih. Semoga percakapan ini membawa manfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman bisa bermeditasi dengan caranya masing-masing dan sesuai dengan tradisi agamanya masing-masing. Sekian, terima kasih dan terima kasih sudah diajak dalam percakapan yang sangat baik ini. Terima kasih Pak Ulil. Wah, ini setiap pembicara benar-benar membuka mata, pikiran, dan hati kita nih ya teman-teman. Keren. Oke, mari kita mengundang terakhir Pastor David. Tanggapan terhadap pertanyaan tadi dari penonton dan juga pesan terakhir untuk kita semua. Silakan Pastor David, apakah terdengar? Yes, I can hear you. And I'm sorry for the poor internet connection. I'll do better with my able to hear what I have to say, but I'll try to make it short. It is interesting that during the pandemic, when we think we would have such an ability to relax and be at rest, there is more stress and there is a lot of problems. In our current society, we struggle with three things mostly, and that is noise and hurry and crowds. And you would think during the pandemic, we would have a break from that. But the reality is that in our bodies, we have been quarantined, but in our minds, we're still traveling everywhere and we're still very busy. And I think the key to that then, the key to being healthy is centering our hearts and our minds, being able to meditate, being able to rest, and being able to be calm, even if we're in a room by ourselves, because being in a room by ourselves does not just mean that we're going to be calm. It's still a matter of keeping our minds centered. So I think during this pandemic, it's an excellent opportunity to learn
this practice of meditation, and that in that way, even though our bodies are quarantined, our minds can be healthy because we've taken the time to bring these thoughts captive, to center our minds, and to be healthy in that way. So great opportunity to learn, and I've learned a lot today from each of these men. I'm encouraged by the common of humanity to bring health and wholeness to be here and listen today. Excuse me, permisi Pastor David, tapi tadi pesan terakhir itu yang encourage dan seterusnya itu putus, harap bisa diulang. Sure. I'm sorry. I hope it's better this time. I'll keep it short. It's odd to me that during the pandemic, when we have less time in our cars and more time to be quiet, that we're still having a lot of stress. And that stress, I think, comes from the fact that even though our bodies are quarantined, our minds are still active. And meditation is a way for us to be quiet and to be focused, and for us to regain that sort of sense of peace that comes with the time that we spend in meditation. So quarantining your body doesn't mean that your mind is going to be slowed down. So meditation in quarantine is a great opportunity to refocus our thoughts and bring those thoughts captive and let ourselves be still within our mind. And I was saying earlier, I've enjoyed so much the conversation with all of these men today. I have learned a great deal, and it's encouraging to me to hear our commonality and to hear our desire that we bring health and wholeness to everyone. Terima kasih banyak, Pastor David. Wah, teman-teman, cepat sekali waktu berlalu. Sebetulnya kita bisa melanjutkan diskusi ini berjam-jam menurut saya ya, karena banyak sekali kata-kata mutiara, inspirasi, dan ilmu yang kita bisa dapatkan dari para pemuka agama hari ini. Tapi waktu kita terbatas, dan ini adalah akhir dari panel Interfaith Talk, The M Word, ya, dan sebuah kesimpulan saya bisa tarik itu sebetulnya meditasi atau The M Word itu sebetulnya bukan sebuah tabu atau larangan, tapi sebuah alat universal yang bisa digunakan oleh semua orang untuk membantu memastikan orientasi kita di dalam hidup kita dan terhadap Tuhan Sang Pencipta itu positif. Hubungan kita juga dengan dunia dan orang sekitar kita positif. Ya, semoga semua yang telah disampaikan oleh para pemuka agama inspiratif dan membantu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panelis hari ini, Romo Kirjito, Pak Ulil Abdallah, Sri Mahara Washdaf, dan juga Pandita Harmono Nyoto, dan Pastor David Stanislaus. Terima kasih banyak juga atas diskusi ini yang begitu edukatif, inspiratif, eye-opening untuk saya dan teman-teman di Alive hari ini, bagian dari Alive Fest 2021. Dan hadirin semua, teman-teman Alive, ya mohon jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak sesi yang menarik dan inspiratif di Alive Fest 2021. Saya Yodananta Suwandi, terima kasih atas kesempatan ini, dan saya juga ingin memohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan atau hal-hal yang saya sampaikan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu di acara berikutnya atau di sesi berikutnya atau di saat yang lain. Terima kasih sekali lagi dan terakhir kalinya kepada para panelis hari ini.